Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari proses ekstraksi dan distilasi minyak dari spent bleaching earth atau SBE. Apa itu SBE? Spent bleaching earth adalah limbah padat yang berasal dari proses pemucatan atau bleaching minyak nabati seperti minyak sawit. Dalam proses pemucatan minyak, industri menggunakan bleaching earth atau tanah pemucat berbahan dasar bentonit aktif untuk menyerap warna, bau, dan kotoran dari minyak. Setelah proses selesai, tanah pemucat ini menjadi jenuh oleh minyak dan pengotor. Inilah yang disebut dengan SBE. SBE masih mengandung minyak 20-30% yang terserap, yang dapat diambil kembali minyaknya dengan cara ekstraksi dan distilasi. Sebelum memulai pekerjaan, alat pelindung diri yang wajib digunakan adalah jas laboratorium, masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Penggunaan APD ini berdasarkan identifikasi sifat bahaya alat dan bahan yang digunakan. SBE mudah memanas sendiri dan menghasilkan debu. Jadi, tangani dalam jumlah kecil dan jauhkan dari panas. SBE mudah memanas sendiri dan menghasilkan debu. Jadi, tangani dalam jumlah kecil dan jauhkan dari panas. Heksan sangat mudah menguap dan terbakar. Gunakan di tempat berventilasi dan jauhkan dari sumber api dan listrik. Peralatan gelas mudah pecah. Pastikan tidak retak, pasang perlahan, dan panaskan secara bertahap. Pastikan hot plate dan kabel dalam keadaan kering dan jauh dari pelarut. Pertama, siapkan kertas saring khusus ekstraksi. Gulung kertas hingga membentuk selongsong. Peralatan utama yang digunakan dalam ekstraksi sokletasi adalah hot plate, statif dan klem, labu alas datar, alat soklet, pendingin tegak, neraca analitik, selongsong dari kertas saring, benang untuk pengikat selongsong, hektar, spatula, gelas ukur, corong, pinset, bak air pendingin, selang, pompa air kecil. Bahan yang digunakan yaitu heksan sebagai pelarut, SBE sebagai sampel, vaselin, dan es batu. Timbang selongsong dalam keadaan kosong untuk mengetahui berat awal. Gunakan pinset agar selongsong tetap bersih. Masukkan SBE ke dalam selongsong menggunakan spatula. Isi sedikit demi sedikit agar tidak berhamburan. Padatkan perlahan tanpa menekan terlalu kuat. Rapikan bagian atas SBE agar permukaan rata. Hal ini membantu aliran pelarut saat proses ekstraksi. Lipat sedikit bagian atas selongsong, kemudian ikat dengan benang. Ikatan tidak boleh terlalu ketat agar pelarut tetap dapat masuk. Timbang kembali selongsong yang sudah berisi SBE. Catat berat ini sebagai W1. Timbang labu alas datar yang akan digunakan sebagai wadah pelarut. Catat sebagai massa labu kosong. Rangkai alat sokletasi dengan benar. Pada sambungan alat, oleskan sedikit vaselin. Pasang instalasi air pendingin pada kondensor. Pastikan aliran masuk dari bagian bawah kondensor dan pastikan tidak ada kebocoran selama proses berlangsung. Masukkan selongsong berisi SBE di dalam tabung soklet.
Siapkan 200 ml pelarut heksan. Kemudian tambahkan 200 ml heksan ke dalam labu. Pastikan bahwa volume pelarut heksan tidak lebih dari 3/4 volume labu. Tambahkan 200 ml heksan ke dalam labu. Pastikan bahwa volume pelarut heksan tidak lebih dari 3/4 volume labu. Mulai proses dengan menyalakan pompa air pendingin. Perhatikan uap yang naik dan tetesan kondensat yang mulai turun ke ekstraktor. Pastikan alirannya stabil. Akan selesai saat siklus ekstraksi berjalan konsisten dan tidak ditemukan kebocoran atau gangguan pada alat. Startup dinyatakan selesai saat siklus ekstraksi berjalan dengan konsisten dan tidak ditemukan kebocoran atau gangguan pada alat. Periksa sambungan selang dan pastikan tidak ada kebocoran. Pantau tetesan kondensat, idealnya 1-3 tetes per detik. Pastikan volume heksan tidak habis dan tetap cukup untuk sirkulasi. Kontrol pemanasan agar aliran uap naik dan tetesan kondensat turun dengan ritme stabil. Amati kondisi selongsong, jangan sampai tersumbat atau terendam penuh. Proses dikatakan stabil jika sirkulasi berjalan konsisten dan tidak ada bau heksan yang menyengat. Catat perubahan warna, kejernihan, dan stabilitas aliran proses setiap beberapa menit. Shutdown dimulai ketika pelarut di ekstraktor sudah bening dan tidak ada lagi senyawa yang terekstrak. Turunkan daya pemanas bertahap hingga posisi off. Biarkan alat mendingin secara alami. Tahapan berikutnya adalah proses destilasi. Lepas pendingin tegak, keluarkan selongsong, lalu pasang kembali pendingin. Hidupkan kembali pemanas. Biarkan heksan menguap sampai soklet terisi 3/4 bagian. Ketika soklet terisi 3/4 bagian, matikan pemanas. Pindahkan heksan dalam soklet secara periodik. Hidupkan kembali pemanas sehingga heksan kembali menguap.
Ketika tidak ada tetesan heksan lagi, distilasi dinyatakan selesai. Matikan pemanas dan lakukan proses pendinginan. Setelah alat dingin, lakukan pembongkaran alat. Lepaskan labu berisi minyak hasil distilasi, timbang dan catat masanya. Lakukan proses perhitungan rendemen. Dari hasil perhitungan diperoleh rendemen sebanyak 30%. Pada praktikum ini, kita telah mempelajari bagaimana proses ekstraksi dan distilasi berlangsung dan bagaimana standar keselamatan kerja diterapkan di setiap tahap. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya memahami alur teknisnya, tetapi juga pentingnya ketelitian, keselamatan, dan tanggung jawab dalam bekerja di laboratorium kimia industri. Proses ekstraksi dan distilasi seperti ini banyak digunakan di industri oleochemical, farmasi, pangan, dan minyak atsiri. Kompetensi ini menjadi bekal penting bagi siswa SMK Teknik Kimia Industri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah kesiapan Anda menghadapi dunia kerja industri kimia. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya.